اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. Tinggi atap rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kurang dari 2 meter saja. Lebarnya 4 meter kurang, adapun panjang rumahnya hanya 5 meter. Beliau pernah berkata, "Apalah aku di dunia melainkan hanya seperti musafir atau orang yang singgah saja." Masya Allah, betapa sederhana rumah beliau. Rumahnya hanya tembok bata dengan atap daun kurma yang dikeringkan yang jatuh ke satu sisi. Isi rumahnya hanya satu ruang untuk kegiatan utama dan kamar tidur saja. Kemudian pagarnya kayu dan ada akses langsung ke Masjid Nabawi. Masjid Nabawi pun berbeda jauh kondisinya dengan yang ada sekarang. Sangat sederhana. Hanya tembok bata setinggi pagar, beralas tanah, tanpa atap sama sekali. Beliau pula sering kelaparan. Di perang Ahzab atau perang Handak di Madinah, para sahabat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelaparan dan tidak ada makanan. Para sahabat lantas mengambil beberapa batu lalu diikat dengan kain sambil dililitkan di perut agar tidak terasa lapar. Maka yang paling banyak batunya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar juga pernah menangis karena tidak tega melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur di atas tikar pelepah kurma. Sedangkan di rumah beliau hanya ada kantung air kulit dan beberapa tembikar. Lalu Umar berkata sambil menangis, "Wahai Rasulullah, Kaisar dan Kisra tidur di samping buah-buahan dan sungai-sungainya, lalu engkau makhluk pilihan Allah tidur dalam keadaan demikian." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menenangkan Umar seraya berkata, "Wahai Umar, tidak relakah jika akhirat milik kita dan dunia milik mereka?" Namun beliau terkadang pula kenyang, akan tetapi beliau tidaklah kenyang kecuali Ashabul Suffah yakni para sahabat yang miskin di Masjid Nabawi pasti kenyang bersama beliau. Suatu ketika seorang sahabat memberi hadiah berupa satu tempat susu untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau memanggil Ashabul Suffah dan menyuruh mereka meminum dahulu hingga masing-masing kenyang karena mukjizat dari Allah. Lalu beliau yang meminum sisanya. Beliau juga pernah diundang untuk makan daging kuah dan roti oleh Jabir bin Abdillah. Lalu beliau justru memanggil sahabat yang jumlahnya ratusan orang. Lalu beliau ikut mengaduk rotinya dan mendoakan agar berkah. Ternyata semua sahabat yang hadir keluar rumah dalam keadaan kenyang dan beliaulah yang makan terakhir. Memakan sisa daripada sahabatnya tercinta. Pernah suatu ketika tempat tidur Rasulullah SAW yang sederhana diketahui oleh seorang wanita Ansar. Wanita itu kemudian mengambil kasur tersebut dan menggantinya dengan kasur bagus berisi wol. Namun ketika Rasulullah pulang, beliau bertanya kepada Aisyah, "Apakah ini?" Merujuk pada kasur wol yang ada. Aisyah pun menjawab, "Tadi ada seorang wanita Ansar datang ke sini dan setelah melihat tempat tidur Nabi, beliau menggantinya." Rasulullah kemudian memerintahkan Aisyah untuk mengembalikan kasur wol itu kepada wanita Ansar tadi.
Namun Aisyah menolaknya karena menginginkan kasur wol tersebut tetap berada di rumah Nabi. Nabi Muhammad pun menyuruhnya kembali hingga 3 kali dan mengatakan, "Wahai Aisyah, seandainya aku mau, gunung-gunung itu akan dijadikan emas dan perak oleh Allah kepadaku." Abdullah bin Mas'ud juga menuturkan bahwa ia pernah melihat Nabi tidur di atas tikar sampai membekas punggung Nabi. Ketika Rasulullah bangun, Abdullah bin Mas'ud mengusap punggung Nabi dan berkata, "Wahai Rasulullah, bolehkah saya mengambil hamparan di atas tembikar ini untuk menjaga badan Rasul?" Rasulullah pun menjawab, "Apalah artinya dunia bagiku? Aku di dunia ini tidak lebih dari seorang yang sedang berteduh di bawah pohon, kemudian pergi meninggalkan pohon itu." Sementara itu Sayyidina Umar bin Khattab menangis saat melihat Rasulullah tidur di atas tempat tidur yang seperti itu. Ketika melihat tangisan Sayyidina Umar, Rasulullah pun bertanya, "Mengapa engkau menangis, wahai Umar?" Sayyidina Umar pun menjawab, "Saya teringat Kisra, Raja Persia, dan Kaisar, Raja Romawi. Anda adalah Nabi Allah, tidur di tempat seperti itu. Sementara mereka tidur di atas ranjang-ranjang emas, dan pakaian mereka adalah kain-kain sutera yang bagus." Mendengar hal ini, Rasulullah SAW kemudian berkata, "Wahai Umar, apakah kamu tidak rela jika mereka hanya memperoleh hal itu di dunia saja, sementara nanti akhirat hanya akan menjadi milik kita?" Kisah dahsyatnya sholawat Nabi. Malaikat Jibril, "Wahai Rasulullah, barang siapa yang membaca sholawat kepadamu tiap-tiap hari sebanyak 10 kali maka akan aku bimbing tangannya dan akan aku bawa dia melintasi titian, Siratal Mustaqim, seperti kilat menyambar." Malaikat Mikail, "Ya Rasulullah, mereka yang bersolawat kepadamu akan aku beri mereka itu minuman dari telagamu, Telaga Kausar." Malaikat Israfil, "Mereka yang bersalawat kepadamu, aku akan sujud kepada Allah dan aku tidak akan mengangkat kepalaku sehingga Allah mengampuni seluruh dosa-dosa orang itu, orang yang bersalawat." Malaikat Israel, "Ya Rasulullah, bagi mereka yang bersalawat kepadamu, akan aku cabut ruh mereka itu dengan selembut-lembutnya seperti aku mencabut ruh pada nabi-nabi." Kitab Kifayatul Atqiyah. Syahdan. Diceritakan tentang seorang perempuan datang kepada Hasan al-Basri kemudian berkata, "Sesungguhnya aku memiliki seorang anak gadis yang telah meninggal, aku begitu ingin melihatnya dalam mimpi. Maka aku datang kepadamu agar engkau mengajarkan kepadaku bagaimana aku bisa melihatnya." Maka Imam Hasan al-Basri pun mengajarkannya suatu amalan sehingga ia dapat melihat anaknya dalam mimpinya. Betapa terkejut perempuan tersebut ketika ia melihat anaknya dalam keadaan diazab, disiksa, lehernya dibelenggu, kakinya diikat. Dengan hati penuh kesedihan ia pun memberitahukan apa yang ia lihat kepada Imam Hasan al-Basri, dan beliau pun turut sedih mendengarnya. Selang beberapa lama, Imam Hasan al-Basri melihat dalam mimpi beliau, gadis tersebut telah berada di dalam surga duduk di atas tahta dan memakai mahkota. Si gadis pun berkata, "Wahai Imam Hasan al-Basri, tidakkah engkau mengenaliku? Aku adalah anak dari perempuan yang datang kepadamu." Imam Hasan al-Basri pun terkejut dan bertanya, "Apa yang membuatmu menjadi seperti yang aku lihat sekarang?" Gadis itu pun menjawab, "Ada seseorang laki-laki melewati pekuburan yang mana aku juga dikuburkan di situ, kemudian ia bersolawat kepada Nabi sekali. Ketika itu, di pekuburan itu ada 550 orang yang sedang diazab termasuk aku di antaranya. Lalu terdengarlah seruan, 'Angkat siksa mereka dengan berkat salawatnya laki-laki ini.' Berkat salawat itulah para ahli kubur itu pun mendapatkan ampunan Allah." Demikianlah sedikit cerita tentang kisah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak dapat syafaatnya beliau. Amin. Wassalamualaikum, Sukron. Jangan lupa like dan subscribe.